Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu fil asya'i al-ibahah, bahwa prinsipnya segala sesuatu itu dibolehkan, hatta yadul atau illa atau hatta yadulla dalilu ala khilafih, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan tentang kebalikannya. Nah, perkara-perkara yang telah disediakan untuk dikonsumsi manusia, prinsip utamanya adalah thayyibat. Karena itu maka segala yang thayyibat itu menjadi halal, kecuali bahwa perkara itu ada dalil yang menunjukkannya sebagai sesuatu yang khabith, sebagai sesuatu yang buruk, ya, dan karena itu menjadi tidak patut untuk dikonsumsi. Yang kedua adalah ketika ada dalil yang menunjukkan bahwa ia termasuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti berhubungan dengan hal-hal yang telah diharamkan di awal surat Al-Maidah ini. Baik itu, al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Makanan ahlil kitab itu halal bagimu. Yang disebut dengan makanan ahlul kitab itu halal bagimu menurut Muqatil bin Hayyan, demikian juga dari Ibnu Abbas, Abu Umamah, Mujahid, Sa'id bin Jubair dan seterusnya. Ya, ini menunjukkan atau berhubungan dengan dzabaih, sesuatu yang disembelih. Ya, kenapa sesuatu yang disembelih? Karena sesuatu yang lain yang tidak butuh penyembelihan itu tidak ada peran dari ahli kitab untuk menjadi halal atau tidak halal. Seperti misalnya ikan, ya, ikan kepunyaan yang diambil dari empangnya ahli kitab, ya. Apakah ada peran dari ahlul kitab untuk membuat ikan ini menjadi halal? Ya. Nah, ini tidak ada peran, ya, tidak ada peran, karena ikan baik kepunyaan ahlul kitab maupun kepunyaan seorang mukmin yang punyanya itu tidak ada peran yang membuat ini bisa dimakan atau tidak bisa dimakan dalam arti zatnya, ya. Kalau dalam arti wasilahnya kan lain cerita, ya. Ya, ikan hasil pencurian itu. Yang membuat ikan hasil pencurian itu menjadi haram, apakah zatnya atau karena wasilahnya penyebabnya? Dan wasilahnya tidak ada atau tidak berhubungan dengan zatnya, gitu. Nah, jadi ketika sembelihan ayam, kambing dan seterusnya, selain bahwa zatnya itu, ya, merupakan perkara yang halal, tetapi kehalalan itu digantungkan pada persoalan yang kedua, yaitu bagaimana penyembelihan terhadap ayam atau kambing itu. Nah, ini yang tidak terjadi pada seperti ikan tadi itu. Oleh karena itu maka ketika ayam atau kambing ini disembelih oleh ahli kitab atau oleh manusia, maka penyembelihan ini akan menentukan apakah ini halal atau tidak, gitu. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, maka yang disebut dengan to'am di dalam ayat ini, ya, menurut Muqatil bin Hayyan adalah dzabaih, ya, sesuatu yang disembelih. Dan ini adalah mujma' bainal ulama, bahwa ia termasuk perkara yang
ya ijma' di antara para ulama bahwa sesembelihan ahli kitab itu halal untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Mengapa? Bukankah mereka itu ahli kitab dan bahwa mereka itu percaya kepada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala? Ibnu Katsir di sini menyebutkan di annahum ya'taqiduna tahrimadz dzabhi li ghairillah. Pertama, karena mereka meyakini tentang keharaman untuk menyembelih bagi selain Allah. Jadi penyembelihannya adalah tetap menggunakan asma Allah. Yang kedua adalah wala yadhkuruna ala dzabaihim illa ismallah. Mereka tidak menyebutkan pada sesembelihan mereka itu kecuali nama Allah. Tidak menyebutkan nama Al-Masih, tidak menyebutkan nama Ruhul Kudus. Mereka menyebutkannya itu adalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun ada pembicaraan yang lain ya bahwa mereka dimungkinkan juga untuk menyebutkan nama selain Allah ketika proses penyembelihan itu terjadi. Ya, dan itu menjadi sulit untuk dideteksi. Oleh karena itu maka ada pandangan di kalangan para sahabat ya ketika secara umum bahwa ta'amu ahlil kitab, sembelihan ahlil kitab itu dihalalkan meskipun ada kemungkinan bahwa mereka menyebutkan sesuatu selain Allah yang mereka yakini sebagai Tuhan di samping Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lahum. Pertanyaannya adalah yang dihalalkan dari dzabaih ahlul kitab, sesembelihan ahlul kitab itu, apakah setiap sesembelihan mereka itu dihalalkan ketika cara penyembelihannya itu tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan penyembelihan di dalam agama Islam, seperti ketika ya saluran-saluran darah ya yang ada di dalam urat-urat lehernya itu harus putus ya, 7 urat utama di dalam leher itu harus putus. Ketika mereka melakukan penyembelihan seperti ditotok kepalanya, apakah penyembelihan yang dilakukan oleh ahli kitab seperti ini membuat sesembelihan mereka itu menjadi halal dikonsumsi oleh umat Islam? Nah, ini yang tidak ya, karena cara penyembelihan seperti itu jangankan dilakukan oleh ahli kitab, dilakukan oleh umat Islam sendiri juga tidak membuat sembelihan itu atau hewan itu menjadi halal untuk dikonsumsi ya. Jadi juga terikat oleh cara penyembelihan yang benar yang memungkinkan bahwa darah itu keluar secara optimal sehingga virus-virus yang bisa berkembang biak akibat darah yang tidak keluar dari jasad binatang itu atau hewan ternak itu kemudian diminimalisir sedemikian rupa hingga pada akhirnya daging yang dikonsumsi itu benar-benar merupakan daging yang higienis ya. Baik ya. Dari Abdullah bin Mughaffal ya, itu diceritakan bahwa dia didapatkan bijarabin min syahmin yauma Khaybar. Jarab itu artinya adalah satu wadah besar ya. Kalau dalam bahasa kita ya, Pak Junaid, kalau di kampung itu wadah yang biasa dipakai untuk gabah itu apa ya?
kuali, bukan kuali itu kan untuk masak ya. Kok saya jadi lupa ya. Jadi tampan ya. Bukan ini kalau misalnya dibawa ke sawah, dibawa kemana selain karung gitu. Tapi terbuat dari kayu itu apa ya? Bakul. Bakul itu kecil, bakul itu yang biasa membokok ya, bakul itu gitu. Tapi ini besar. Apa itu namanya? Saya lupa bahasa. Ya, jadi itu yang disebut dengan jarob. Ya, jarob itu wadah yang dalam tradisi kita itu dianyam dari dianyam dari bambu ya, dianyam dari bambu itu menjadi satu wadah yang biasa dipakai kalau orang itu di kampung itu ke sawah, ke kebun gitu, sehingga bisa menjadi wadah-wadah yang cukup besar itu kapasitasnya. Ya. Itu yang disebut dengan jarob, ya. Nah, isinya itu adalah syaham. Syaham itu artinya adalah gaji, ya, lemak, ya. Nah, orang Yahudi kan meyakini bahwa lemak itu perkara yang diharamkan. Jadi mereka mengharamkan untuk dirinya itu mengkonsumsi lemak. Ya, tapi oleh Abdullah bin Mughaffal itu beliau dipangku ya itu dalam arti bahwa dia menurut dia ini buat saya la u'til yauma min hadza ahadan ya, aku tidak akan berikan sesuatu ini kepada orang lain. Ini adalah sesuatu yang menjadi bagian dari ghanimah. Ya, ghanimah. Ya, karena didapat dari Khaybar, Yaumu Khaybar, perang Khaybar. Nah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ada di sampingnya dan beliau kemudian tersenyum. Ya, nah, jadi berdasarkan ayat atau berdasarkan kisah ini, ketika seseorang mendapatkan ya dzabaih ahlul kitab atau bagian dari sesuatu yang disembelih oleh ahlul kitab dan termasuk bagian yang diharamkan oleh mereka tetapi tidak diharamkan oleh Islam, apakah sesuatu yang diharamkan oleh ahlul kitab dan ini menjadi bagian dari dzabaih ahlul kitab itu termasuk yang dihalalkan juga untuk umat Islam, berlaku padanya wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum. Ya. Berdasarkan kisah ini ya, maka itu termasuk sesuatu yang boleh. Karena itu maka ukurannya adalah hukum yang berlaku di antara umat Islam, tidak diambil dari hukum yang berlaku di antara ahlul kitab itu sendiri. Ya, oleh karena itu maka lemak atau gaji dari sesembelihan ahlul kitab itu termasuk yang dihalalkan umat Islam dan itu masuk pada keumuman wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lahum. Halul lakum. Ya. Nah, dalil yang lebih sharih ya dari persoalan yang sedang kita bicarakan ini adalah kisah yang terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah dihadiahi oleh seorang perempuan ahlul kitab ya, syatun masliyah. Syat itu kambing, masliyah itu bakar, jadi kambing bakar. Ya, syatun masliyah. Ya, ini sebuah tinjauan kebahasaan bahwa yang disebut dengan as-salat, ya, salat itu memiliki arti membakar. Ya, dalam kajian-kajian filologi bahasa Arab, ya, itu diambil atau memiliki kesamaan dengan kata-kata seperti syatun masliyah atau samak masli, ya, ikan bakar.
kambing bakar, ya, memiliki akar kata salat. Ya, oleh karena itu maka di antara makna salat itu adalah juga membakar, ya, karena ia akan membakar dosa-dosa yang diperbuat, sehingga ketika keluar dari salat itu atau selesai pelaksanaan salat itu maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah seperti kalau ia dibakar dengan salatnya. Nah, jadi Rasulullah SAW dihadiahi syatun masliyah, ya, kambing bakar. Dan tentu saja ini adalah merupakan dzabaih ahlul kitab, ya, karena yang memberikan hadiah itu adalah seorang perempuan bernama Zainab bin Al-Harith. Nah, kisahnya Zainab bin Al-Harith itu dendam, kesumat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena suaminya, anaknya itu meninggal dalam perang, berhadapan dengan Rasulullah dan para sahabat tentunya. Oleh karena itu maka Zainab bin Al-Harith ini ingin menghabisi Rasulullah SAW hingga dia menyiapkan, ya, kambing-kambing bakar, kambing guling, ya, dalam bahasa kita, kemudian dikasih racun, ya. Saya tidak tahu apakah racunnya itu si Anida atau siapa gitu kan. Ya, jadi dikasih racun. Nah, waqad sammu dhira'aha, ya, mereka meracuni dhira'. Dhira' itu kalau dalam bahasanya itu, ya, itu adalah kaki bagian depan gitu. Dan ini sesuatu yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi semuanya, ya, itu dikasih racun itu. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakannya, jadi sudah masuk, ya, daging itu ke mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tulang itu memberitahu bahwa ia dikasih racun. Oleh karena itu maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam langsung mengepahnya dan kemudian memerintahkan seluruh para sahabat untuk mengangkat tangannya, dalam arti jangan dimakan, ya. Nah, para sahabat kemudian mengangkat tangannya dalam arti tidak memakannya, tetapi, ya, Bishr bin Al-Barra bin Ma'rur, ya, itu sudah terlanjur memakannya, ya. Dan karena itu maka Bishr bin Al-Barra itu wafat, ya. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terkena dampak, ya, meskipun beliau tidak sampai tercederai benar, ya, oleh racun, ya, dari kambing bakar itu, tetapi bekas dari racun itu sampai juga tersisa hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, jadi dari kisah ini, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berazam untuk memakan apa yang menjadi sembelihan ahli kitab ini, ya. Dan tentu saja di dalamnya juga termasuk ada suhumnya, lemaknya. Dan ini yang menunjukkan bahwa lemak termasuk sesuatu yang dihalalkan, meskipun oleh ahli kitab dari kalangan Yahudi sendiri itu termasuk perkara yang haram, ya. Oleh karena itu sekali lagi bahwa ketentuannya adalah ketentuan hukum yang berlaku di kalangan umat Islam, bahwa ketika ada bagian dari sesembelihan menurut Islam itu diperbolehkan, dihalalkan, tetapi menurut yang menyembelihnya itu haram, maka ia termasuk perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk pada keumuman wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lahum. Nah, persoalan kemudian adalah sesuatu yang lain itu, ya, yang berhubungan dengan sesembelihan mereka.
Karena persoalan tentang lemak ya itu juga bisa menjadi produk-produk ya, yang juga bisa dikonsumsi seperti tentang keju misalnya ya, yang di situ ada lemak hewaninya ya. Nah, jadi ayat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum ini menunjukkan bahwa produk-produk yang menggunakan unsur-unsur dari perkara yang menjadi sesembelihan mereka itu termasuk yang dihalalkan untuk dikonsumsi oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu adalah wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makananmu itu juga halal untuk mereka. Artinya adalah sesembelihan kita umat Islam ini menjadi sembelihan yang halal pula untuk mereka. Nah, hadirin rahimakumullah, pertanyaannya adalah apakah ayat ini wa ta'amukum hillul lahum ini menunjukkan tentang khitab dari ayat ini ya, menambahkan hukum yang berlaku di kalangan ahli kitab, atau ia berbicara tentang hukum yang berlaku untuk umat Islam itu sendiri. Nah, wa ta'amukum hillul lahum ini kan tadi disebutkan wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Sembelihan ahli kitab itu halal bagimu. Maka ayat ini atau potongan ayat ini itu menunjukkan tentang apa? Tentang syariat bagi kita umat Islam, bahwa Allah menghalalkan hasil sesembelihan ahlul kitab itu halal bagi kita. Ketika Allah menyebutkan wa ta'amukum hillul lahum, makananmu yang disembelih oleh tanganmu itu halal bagi mereka. Apakah ini menambahkan hukum yang berlaku bagi kalangan ahlul kitab, atau membicarakan tentang hukum yang berlaku bagi kalangan umat Islam sendiri? Ya. Nah, Al-Quran itu mengajarkan hukum-hukum yang mengikat siapa? Mengikat umat Islam, tidak mengikat yang lain. Ya, karena itu maka wa ta'amukum hillul lahum ini membicarakan tentang ketentuan yang berlaku bagi umat Islam, bahwa umat Islam diperbolehkan untuk memberikan hasil sembelihannya itu kepada ahli kitab. Ya, kepada ahli kitab. Ya, karena itu maka ayat ini tidak membicarakan tentang hukum ya yang berlaku di kalangan ahli kitab itu sendiri, tetapi berlaku bagi umat Islam. Karena makananmu, hasil sembelihanmu itu halal bagi mereka, silahkan engkau berikan kepada mereka. Ya, karena itu maka merupakan bagian dari muamalah yang baik dengan non muslim ya, maka silahkan untuk berbagi ya, tahadu tahabu ya, berikanlah hadiah, nanti akan terjadi saling kedekatan emosional